selamat datang di Linscake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat dadar gulung pandan isi unti. Dadar gulung ini termasuk jajanan pasar yang banyak disukai ya. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, kita buat unti kelapa. Siapkan 100 gram gula merah, kemudian masukkan ke dalam panci. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, masukkan 200 ml air, nah sekarang kita masak gula merahnya sampai mendidih, sampai gulanya larut. Jika sudah mendidih, kita angkat dan sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan setengah butir kelapa parut kasar, pilih kelapa yang setengah tua, kita masukkan ke dalam teflon atau kuali. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 3 lembar daun pandan. Kemudian masukkan larutan gula merah sambil disaring ya. Sekarang masak unti kelapa sampai larutan gulanya menyusut. Kita masak sampai agak kering. Nah, jika unti kelapanya sudah mulai mengering, sekarang kita angkat. Selanjutnya kita siapkan 10 lembar daun pandan dan 12 lembar daun suji. Skip daun sujinya, kalau tidak ada bisa digantikan dengan pasta pandan. Sekarang masukkan daun pandan dan daun suji yang sudah dipotong-potong ke dalam blender. Kemudian tambahkan 600 ml air. Selanjutnya kita blender hingga halus. Setelah halus, matikan blender, kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan 200 gram terigu protein sedang. Masukkan ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioka. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Kita tambahkan 1 butir telur. Tambahkan 1 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Setelah itu masukkan jus pandan suji sambil disaring. Selanjutnya kita aduk adonan sampai tercampur rata dan halus. Sekarang kita saring dulu adonannya agar teksturnya halus dan tidak ada lagi tepung yang masih bergerindil. Agar warna hijaunya tidak pucat, ini aku tambahkan sedikit pasta pandan. Kita aduk sampai rata. Ini aku pakai teflon kualik. Kita panaskan dulu. Sebelum adonan dituangkan atau dicelupkan ke teflon, kita aduk dulu ya. Setelah teflon kualiknya panas, celupkan teflon seperti ini 1 kali saja ya, kemudian diangkat. Masak kembali di atas kompor sampai pinggirannya kering dan matang. Boleh pakai teflon biasa ya, tapi kalau pakai teflon kualik ini hasil kulit dadarnya bisa tipis-tipis. Nah, ini pinggirannya sudah mulai kering ya, sekarang kita angkat.
Nah, hasilnya cakep ya. Sekarang ambil 1 lembar kulit dadar gulung, kemudian isi dengan unti kelapa. Lalu kita gulung. Nah, hasilnya cakep ya. Nah, sekarang tinggal dikemas. Cara kemasnya bebas ya, mau dibungkus dengan plastik persatuan atau dikemas dalam mika isi 2 seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lins Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik ikon lonceng. Nah, warna hijaunya cakep ya, dan ini aroma pandannya wangi sekali. Rasanya enak, tekstur kulit dadar lembut dan berpori halus. Manisnya juga pas, suka banget dengan kue dadar gulung ini. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai, di video kali ini aku mau buat jajan pasar untuk ide jualan. Rasa kuenya enak sekali, lembut, legit, kenyal-kenyal, dan wangi pandan. Cara membuatnya juga mudah. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai selesai ya. Pertama, siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, masukkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Kita aduk sampai garamnya tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan 3 lembar daun pandan, disobek-sobek ya supaya aroma pandannya lebih harum. Kita panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kelapa parut, kukus selama 15 menit. Nah, jika sudah 15 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Sekarang kita siapkan cetakan motif twister yang seperti ini, kemudian oles dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Sekarang kita buat adonan kue. Siapkan 250 gram tepung tapioka, masukkan ke dalam wadah mangkok, lalu tambahkan 3 sendok makan tepung beras. Selanjutnya tambahkan 200 gram gula pasir. Setelah itu kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 500 ml santan, kita tuang saja semuanya. Selanjutnya tambahkan 200 ml air jus pandan suji. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Jika adonannya bergerindil bisa disaring dulu ya. Nah, ini adonannya sudah halus, licin dan tidak bergerindil. Kita tambahkan pasta pandan secukupnya saja. Kemudian diaduk lagi sampai rata. Kita panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian masukkan cetakan. Setelah itu kita tuang adonan kue ongol-ongol pandan ke dalam cetakan, isi hingga penuh. Jika semua kue sudah diisi, kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita angkat kuenya. Nah, setelah kuenya dingin, sekarang kita keluarkan kuenya dari cetakan. Nah, seperti ini tampak kuenya, cantik sekali ya, dan warna hijaunya juga bagus. Nah, kuenya nih lembut sekali ya, lentur, kenyal-kenyal, warnanya juga bagus, cantik banget. Untuk ide jualan, kita masukkan kue ke dalam box mika, isi 6 kue seperti ini.
Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan kuenya, cantik sekali ya. Cocok buat ide jualan atau ide kue untuk acara. Nah, ini tekstur kuenya benar-benar lentur dan kenyal-kenyal ya. Nih teksturnya lentur dan kenyal-kenyal, lembut. Kita cobain ya. Rasanya enak, lembut, lentur, kenyal-kenyal dan wangi pandan. Manisnya juga pas, dimakan dengan kelapa parut yang gurih-gurih, jadi enak sekali. Cocok banget buat ide jualan atau untuk acara. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue basah yang sangat terkenal di negara tetangga kita. Sepertinya kue kaswi pandan ini cocok banget untuk ide takjil buka puasa karena rasanya enak, legit, lembut, dan wangi pandan. Yuk langsung saja kita simak videonya, nonton sampai selesai ya. Siapkan loyang atau wadah tahan panas, kemudian masukkan setengah butir kelapa parut. Selanjutnya tambahkan 3/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Supaya kelapa parutnya harum, kita tambahkan 3 lembar daun pandan. Disobek-sobek agar daun pandannya aromanya lebih keluar. Kita selipkan di antara kelapa parut. Selanjutnya panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian masukkan kelapa parut. Kita kukus kelapa parut selama 10 menit. Setelah 10 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya kita pindahkan kelapa parut ke wadah yang lebih besar. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan loyang bulat diameter 20 cm, tingginya 4 cm. Kemudian oles seluruh bagian loyang dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Kalau punya baking paper, boleh dialas dengan baking paper supaya kuenya mudah dikeluarkan. Nah, kalau sudah dioles, kita sisihkan dulu loyangnya. Selanjutnya siapkan mangkok yang agak besar untuk mencampur adonan. Kemudian masukkan 150 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 150 gram tepung tapioka. Selanjutnya masukkan 200 gram gula pasir. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Setelah itu kita masukkan 500 ml santan. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh air kapur sirih. Kalau tidak ada boleh di skip. Kemudian masukkan 1 butir telur. Sekarang kita aduk adonan kue sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 250 ml air jus pandan suji. Kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Siapkan mangkok dan saringan, kita saring dulu adonan kue. Selanjutnya panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan loyang. Setelah itu kita tuang adonan kue kaswi pandan, masukkan ke dalam loyang. Sekarang kita kukus kue kaswi selama 25 menit dengan api sedang ya. Nah, ini kue kaswinya setelah kita kukus selama 25 menit, sekarang kita angkat. Selanjutnya ini kita diamkan dulu sampai uap panasnya hilang. Nah, kalau kuenya sudah tidak panas lagi, kita sisir dulu pinggiran kue supaya mudah dikeluarkan dari loyang.
Kita kasih alas kue, kemudian kita balikkan lagi kuenya. Yuk, sekarang kita potong kue kaswinya. Kita potong bagi dua dulu. Setelah itu kita potong bagi dua lagi. Kemudian ini kita potong lagi jadi dua bagian. Nah, seperti ini tampak bagian dalam kue. Sekarang kita potong-potong serong atau bisa potong sesuai selera. Supaya tampilan kue kelihatan lebih manis, ini kuenya aku potong-potong serong. Nah, selanjutnya tinggal kita balur kue kaswi dengan kelapa parut. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan kue kaswi pandan, mirip dengan ongol-ongol ya, tapi teksturnya sedikit berbeda. Yuk kita cobain. Rasanya enak sekali, legit, teksturnya lembut dan wangi aroma pandan. Kue kaswi ini cocok sekali untuk ide takjil buka puasa. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, hari ini aku mau buat kue khas Palembang. Cara membuatnya mudah sekali, warna hijaunya cakep banget dan wangi pandan. Rasa kue ini enak sekali, cocok banget buat ide jualan atau sajian kue untuk acara. Tekstur kelembutannya pas banget dan manisnya juga pas. Semua anggota keluarga suka. Nah, yuk langsung saja simak videonya, nonton sampai selesai ya. Untuk bahan-bahannya, siapkan 4 butir telur. Kita pecahkan telurnya, masukkan ke dalam wadah mangkok. Setelah itu masukkan 275 gram gula pasir, kemudian tambahkan 2 saset kental manis. Selanjutnya tambahkan 3/4 sendok teh garam. Sekarang kita aduk atau kita kocok dengan whisker sampai tercampur rata dan sampai gulanya larut. Nah, adonan telurnya ini kita kocok cukup sampai tercampur rata dan gulanya larut seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan mangkok yang cukup besar untuk mencampur adonan. Kemudian masukkan 500 gram terigu protein sedang. Terigunya ini sudah aku ayak sebelumnya. Setelah itu masukkan 1100 ml santan dari 1,5 butir kelapa. Sekarang kita aduk dengan whisker sampai adonannya tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, setelah adonannya licin dan tidak bergerindil, baru kita tuang sisa santan. Kemudian tambahkan 250 ml jus pandan suji. Sekarang kita aduk lagi sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata, kita masukkan adonan telur. Setelah itu kita tambahkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan supaya warna hijaunya cakep, tidak pucat. Sekarang kita aduk adonannya sampai tercampur rata dan menyatu. Nah, sekarang adonannya sudah tercampur rata dan menyatu atau homogen, warna hijaunya juga cakep. Siapkan wadah mangkok dan saringan. Kita saring dulu adonan bolu kojo supaya tidak ada tepung yang masih bergerindil.
Selanjutnya, siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tingginya 8 cm. Kita oles sekeliling loyang dengan margarin, kemudian taburi dengan terigu. Step berikutnya, ini kita sudah panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian masukkan loyang. Setelah itu, masukkan adonan bolu kojo, kita tuang adonan kue ke dalam loyang. Sekarang kita kukus kue bolu kojo selama 50 menit sampai 1 jam dengan api sedang. Nah, setelah dikukus kurang lebih 1 jam, bolu kojonya wangi sekali. Sekarang kita angkat. Kita diamkan dulu ya bolu kojonya sampai suhu ruang karena ini masih panas dan masih lembut. Nah, setelah kue dingin, kita sisir dulu pinggiran kue supaya mudah dikeluarkan dari loyang. Sekarang kita keluarkan kuenya dari loyang. Yuk, sekarang kita potong kuenya. Potong dulu belah dua, kemudian ini di belah dua lagi. Warna hijaunya cakep banget ya. Nah, seperti ini tampak bagian dalam kue bolu kojo. Nah, sekarang kita iris kuenya jadi 12 bagian. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini kue bolu kojonya. Warna hijaunya cantik sekali ya. Warna hijaunya alami dan tidak gonjreng. Yuk, sekarang kita cobain. Rasanya enak sekali, wangi pandan, teksturnya lembut dan manisnya juga pas. Kue bolu kojo ini bagus banget buat ide jualan atau sajian kue untuk acara karena cara membuatnya mudah sekali. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat jajan pasar yang cukup sering kita jumpai di bakwan kue. Rasanya enak, di dalamnya ada isian pasta kacang hijau. Kalau dimakan saat masih panas kulitnya masih garing. Yuk langsung saja kita lihat resepnya dan buat sama-sama. Untuk bahan pasta kacang hijau kita siapkan 250 gram kacang hijau. Ini sudah dicuci bersih dan sudah direndam semalaman ya. Nah, kita sudah rebus dulu ya airnya sampai mendidih, kemudian masukkan kacang hijau. Kita rebus kacang hijau sampai empuk dan matang. Nah, kalau sudah empuk dan matang, sekarang kita angkat kacang hijaunya. Selanjutnya, kita tiriskan dulu. Nah, setelah kacang hijaunya dingin, kita masukkan ke dalam mangkok blender. Kemudian kita tambahkan 150 gram gula pasir. Masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita tambahkan 200 ml santan. Nah, agar warna pasta kacang hijaunya menarik, kita tambahkan warna hijau muda atau boleh pakai pasta pandan. Putar blendernya, kita haluskan bahan pasta kacang hijau, tapi tidak perlu sampai terlalu halus. Selanjutnya kita pindahkan ke teflon.
Kemudian tambahkan 1,5 sendok makan minyak sayur. Lalu masukkan 2 lembar daun pandan, dirobek-robek ya daun pandannya ya, agar aroma pandannya keluar. Nah, sekarang kita aduk dulu sampai tercampur rata. Sekarang kita masak pasta kacang hijau sampai kering dan sampai kalis. Nah, ini pasta kacang hijaunya sudah kalis. Sekarang kita angkat ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau sudah tidak lengket di tangan seperti ini, artinya ini sudah kalis ya. Nah, sekarang kalau sudah dingin, kita ambil 1 sendok makan pasta kacang hijau. Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 20 gram. Selanjutnya kita bentuk bulat. Nah, kalau sudah dibentuk semuanya, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat adonan kulit. Masukkan ke dalam mangkok 250 gram tepung ketan. Tambahkan 3 sendok makan tepung beras. Selanjutnya masukkan 3 sendok makan gula pasir. Ini aku blender sebentar ya, atau bisa juga pakai gula halus. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian masukkan 100 gram kentang yang sudah direbus dan sudah dihaluskan ya. Sekarang ini kita aduk dulu sampai rata. Setelah itu tambahkan 225 ml santan panas ya, agar tekstur tepungnya lembut, lentur dan mudah dibentuk. Kemudian kita tambahkan 2,5 sendok makan minyak sayur. Kita aduk dulu dengan spatula karena ini masih panas ya. Nah, sekarang kita ulen dengan tangan sampai adonannya kalis. Nah, sekarang adonannya sudah kalis, ini sudah siap diisi dan dibentuk. Ini adonannya aku tutup dengan plastik ya, agar tidak kering. Kita ambil 1 sendok makan adonan kulit, agak munjung ya. Nah, ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 25 gram. Nah, 1 sendok makan seperti ini ya. Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 25 gram. Sekarang kita pipihkan adonannya, kemudian buat cekungan. Masukkan pasta kacang hijau. Kemudian ini kita tutup dan bentuk bulat. Nah, kita rapikan ya, kita bentuk bulat seperti ini. Selanjutnya siapkan wijen secukupnya. Sekarang kita celup onde-onde ke dalam air. Celupnya sebentar saja ya, asal basah. Kemudian ini kita angkat, lalu pindahkan ke wijen. Masukkan onde-onde. Celupnya asal basah saja ya, untuk ini hanya untuk merekatkan wijen. Kita pindahkan ke wijen. Nah, sekarang kita balur dengan wijen. Supaya wijennya tidak lepas pada saat digoreng, nah kita tekan-tekan seperti ini ya, kita remas-remas agar wijennya menempel dengan baik. Sekarang kita masukkan onde-onde
di minyak yang belum begitu panas ya. Ini tipsnya agar onde-ondenya tidak meletus. Nah, ini minyaknya sudah mulai panas ya. Kita goreng onde-onde dengan api kecil sampai mengembang atau sampai onde-ondenya mengapung. Dan nanti kelihatan ya bentuknya lebih besar dari bentuk semula. Nah, ini onde-ondenya sudah terlihat mengapung dan kalau ditimang-timang terasa ringan, bentuknya juga lebih besar dari bentuk semula. Sekarang kita angkat ya. Nah, untuk ide jualan, bisa dijual per piece, dimasukkan ke dalam kantong plastik, atau mau dimasukkan ke box mika isi 6 seperti ini juga bisa. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini onde-onde yang kita buat tadi ya. Bentuknya bulat, kopong, dan kokoh, anti kempes. Nah, kalau digoncang-goncang isiannya juga ikut goncang-goncang ya. Yuk, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, bentuk onde-ondenya terlihat kopong ya. Rasanya enak, manisnya pas, tekstur kulitnya empuk, anti kempes, dan isian pasta kacang hijaunya juga enak dan wangi. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai, di video kali ini aku mau buat jajan pasar dari sagu mutiara dan singkong. Hasilnya cantik dan juga rasanya enak dan legit. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tingginya 8 cm, alas dengan daun pisang, lalu oles keliling loyang dengan minyak sayur. Kemudian siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan 2 lembar daun pandan, disobek-sobek supaya aroma pandannya lebih wangi. Kemudian diaduk dulu supaya garamnya tercampur rata. Nah, sekarang kita panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu kukus kelapa parut selama 15 menit. Setelah dikukus selama 15 menit, kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya, siapkan panci, masukkan 1 liter air. Setelah itu kita rebus air hingga mendidih. Kemudian kita siapkan 150 gram sagu mutiara yang warna putih. Nah, setelah air mendidih, kita masukkan sagu mutiara. Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kita rebus sagu mutiara selama 5 menit. Nah, jika sudah direbus selama 5 menit, kita matikan api kompor, kemudian kita diamkan sagu mutiara dalam panci tertutup selama 30 menit. Sekarang setelah didiamkan 30 menit, kita tiriskan sagu mutiaranya. Selanjutnya, pindahkan sagu mutiara ke dalam wadah mangkok. Setelah itu, tambahkan 100 gram gula pasir. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang sagu mutiara ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian ini diratakan dulu. Setelah itu kita panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian masukkan kue, kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Sambil
sambil menunggu, siapkan 750 gram singkong berat bersih setelah dikupas kulitnya. Kemudian kita masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan air secukupnya. Selanjutnya kita haluskan dengan blender. Setelah itu kita saring singkong dan peras airnya. Selanjutnya pindahkan singkong yang sudah diperas ke dalam wadah mangkok. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu masukkan 200 ml santan. Kemudian tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya. Nah, sekarang ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, setelah sagu mutiaranya dikukus selama 20 menit, sekarang kita masukkan adonan kue singkong. Kita ratakan dulu atasnya, kemudian ini kita kukus selama 25 menit dengan api sedang. Nah, sambil menunggu, siapkan panci, masukkan 1 liter air, kita mau buat lapis bagian atas. Kita rebus air hingga mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, sekarang kita siapkan 150 gram sagu mutiara, tuang ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian tambahkan pewarna merah cabai secukupnya. Selanjutnya diaduk sampai tercampur rata. Kemudian kita rebus selama 5 menit. Nah, setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompor. Kita diamkan sagu mutiara dalam panci tertutup selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit kita tiriskan sagu mutiara. Selanjutnya pindahkan sagu mutiara ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir, masukkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita kembali ke panci kukusan. Nah, setelah 25 menit ya, dengan bantuan garpu kita garis-garis agar permukaan kue jadi kasar ya, supaya lapisan berikutnya bisa nempel dengan baik. Nah, jika sudah selesai, kita masukkan sagu mutiara yang berwarna merah. Kemudian kita ratakan dulu atasnya. Setelah itu, kukus kue selama 30 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, sekarang kita angkat kuenya. Selanjutnya, diamkan talam ubi kanda sampai dingin dan sampai set. Nah, jika sudah dingin dan sudah set, kita sisir pinggiran kue agar kuenya mudah dikeluarkan dari loyang. Sekarang kita tarik, lepaskan daun pisangnya. Nah, seperti ini ya tampilan dari kue talam ubi kanda. Sekarang kita potong dulu jadi 4 baris. Nah, seperti ini hasilnya ya.
Ada 3 lapis, warnanya cakep. Kemudian satu baris ini kita potong-potong jadi 10 iris. Nah, seperti ini ya tampilan kuenya. Sekarang kita pindahkan ke kelapa parut, kita balur kue dengan kelapa parut. Terima kasih sudah menonton, support terus Lyn's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Untuk ide jualan, siapkan box mika ukuran 16 cm x 9 cm. Kita isi dengan 3 potong kue seperti ini. Nah, seperti ini tampak kuenya, cakep ya. Teksturnya juga lembut dan kenyal-kenyal. Kita cobain ya, rasanya enak, legit, teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Cocok banget buat ide jualan atau untuk disajikan kalau mau ada acara di rumah. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.